Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan coba gali lebih dalam soal Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI ya di Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai, PKPD. Yap, betul. Sumber kita kali ini dokumen LED mereka, spesifiknya LED 4 PDF itu. Oke, jadi kita mau lihat gimana sih PKPD ini merancang terus menjalankan sistem mutu ini, apa landasannya, mekanismenya gimana, dan tentu hasilnya ya. Tepat sekali. Dan juga tantangannya, jangan lupa. Kita coba bedah bareng-bareng. Siap, mari kita mulai dari, kenapa sih SPMI ini penting banget buat PKPD? Kayaknya bukan sekedar formalitas ya? Oh, jelas bukan. Dokumen ini menekankan SPM itu kayak fondasi utama buat mereka mencapai visi dan misi. Kan mereka mau jadi lembaga vokasi yang inovatif, berdaya saing. Nah, SPM ini penggeraknya. Jadi perannya strategis ya? Banget. Secara strategis, fungsinya itu untuk mencegah penyimpangan, terus bantu capai tujuan pendidikan, jaga kepercayaan publik juga. Soal kepercayaan publik dan transparansi itu penting ya? Iya, transparansi, efisiensi pengelolaan dana, ini semua inti dari tata kelola yang baik, yang akuntabel gitu. Landasan hukumnya juga cukup lengkap disebut di sini. Oh iya, apa saja itu? Mulai dari peraturan Menteri KP, Permenristek Dikti, sampai ke level internal mereka ada SK Direktur, dokumen mutu internal, PKPD sendiri, jadi cukup berlapis dasarnya. Oke, jadi kerangkanya kuat. Nah, sekarang kita masuk ke gimana cara kerjanya di lapangan? Strukturnya gitu. Ada unit satuan penjaminan mutu, singkatannya SPM. Itu posisinya di bawah Wakil Direktur 1. Oke, ada unit khususnya. Betul. Nah, SPM ini nggak kerja sendiri. Ada tim gugus kendali mutu, GKM namanya. Itu kayak unit kontrol kualitas di level prodi atau unit kerja lain. Jadi lebih dekat ke pelaksananya ya, GKM ini? Ya, bisa dibilang gitu. Terus, ada lagi auditor internal independen. Ini menarik, mereka punya sertifikasi internasional, CIQA. Wah, auditornya sampai bersertifikasi internasional. Keren juga. Iya, jadi independensinya terjaga. Nah, inti pelaksanaannya itu pakai siklus yang mereka sebut PPPP. PPP, kedengarannya kayak formula ya? Apa itu singkatannya? Haha, iya kayak formula. Ini singkatan dari penetapan standar mutu, lalu pelaksanaan standar itu oleh semua unit. Oke, penetapan, pelaksanaan, terus aim? Evaluasi capaian. Ini biasanya lewat audit internal, AMI namanya, sama asesmen eksternal. Evaluasi ya? Terus 2P terakhir? P berikutnya itu pengendalian. Jadi hasil evaluasi nggak cuma dicatat, tapi dikendalikan tindak lanjutnya. Biasanya lewat rapat tinjauan manajemen, RTM. Jadi RTM ini kunci supaya ada aksi nyata ya? Persis. Di RTM itu dibahas temuannya, dirumuskan perbaikannya. Nah, P terakhir itu peningkatan mutu berkelanjutan. Peningkatan, jadi nggak berhenti di perbaikan aja. Betul. Dasarnya dari hasil evaluasi tadi, terus juga dari benchmarking, perbandingan dengan institusi lain. Jadi kualitasnya diharapkan naik terus, nggak statis. Mereka juga rutin evaluasi kepuasan pemangku kepentingan, termasuk Anda para taruna, mitra industri. Oke. Siklus PPPP ini kedengarannya cukup rapi dan komprehensif ya. Nah, sekarang bagian yang ditunggu-tunggu nih. Hasilnya gimana? Apa capaian penting PKPD dari penerapan SPMI ini? Nah, ini menarik. Dokumen ini mencatat beberapa hasil yang cukup mentereng ya. Soal akreditasi dulu nih. Gimana akreditasinya? 2 prodi, perikanan tangkap, sama permissionan kapal, itu sudah dapat predikat unggul. Wah, unggul. Itu bagus sekali kan ya? Iya, itu capaian tinggi. Terus, prodi pengolahan hasil laut sama institusi PKPD-nya sendiri dapat baik sekali. Ini kan pengakuan eksternal ya? Betul. Selain akreditasi, ada lagi? Ada. Kinerja keuangan mereka juga dinilai sangat baik. Buktinya, dari tindak lanjut temuan Irjen KKP, terus juga opini WTP dari PPK untuk KKP sebagai induknya. WTP itu wajar tanpa pengecualian ya? Berarti laporan keuangannya bersih? Iya, itu indikator bagus. Terus, kepuasan mitra kerjasama juga katanya sangat tinggi. Mereka merasa terbantu dan merasakan manfaat gitu.
Bagus kalau mitra puas. Ada lagi yang relevan mungkin buat para taruna atau calon lulusan? Nah, ini dia. Disebutkan kalau 100% lulusan itu dibekali sertifikasi kompetensi standar industri global. 100%. Apa aja contoh sertifikasinya? Ada ANKAPIN I, ATKAPIN I, terus HCCP untuk pengolahan, ada juga BST. Ini kan langsung nyambung ya, gimana SPMI memastikan lulusan siap pakai di industri global. Iya ya, ini penting banget buat daya saing lulusan. Betul. Terus, produktivitas riset dosen juga dicatat. Ada 140 publikasi ilmiah dalam 3 tahun, dan 53 produk atau jasa hasil riset dan PKM yang diadopsi masyarakat atau industri. Wah, lumayan produktif ya risetnya. Oke, catatannya lengkap banget nih capaiannya. Tapi, biasanya kan selalu ada ruang buat perbaikan ya. Apa tantangan utamanya menurut dokumen ini? Ya, pasti ada. Sumber ini mengidentifikasi 2 tantangan utama. Pertama, keterbatasan dana internal untuk penelitian dan PKM. Dana riset ya. Itu masalah klasik kayaknya. Bisa jadi. Yang kedua, target publikasi di jurnal internasional bereputasi itu katanya belum sepenuhnya tercapai oleh para dosen. Oke, dana dan publikasi internasional. Lalu, mereka ada rencana buat mengatasi ini? Sepertinya sudah ada. Dokumennya menyebut rencana aksi. Mereka mau revisi kebijakan anggaran, terus ningkatin kapasitas dosen buat publikasi internasional. Gimana caranya ningkatin kapasitas dosen? Lewat pelatihan, kolaborasi, terus mau dibentuk unit pendampingan khusus juga. Bahkan ada rencana pemberian penghargaan sampai persiapan menuju akreditasi internasional. Wah, cukup proaktif ya langkah-langkahnya. Ya, kelihatan mereka serius menanggapi tantangan ini. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih dari pembahasan dokumen Anda ini, SPMI di PKPD itu bukan sekedar dokumen ya, tapi benar-benar sistem yang hidup, terstruktur rapi dengan siklus PPE-PP-nya, Betul. Diawasi ketat lewat audit dan RTM. dan kelihatan jelas kontribusinya ke hasil nyata, kayak akreditasi unggul tadi, lulusan yang kompeten dengan sertifikasi global, plus pengakuan dari mitra dan auditor keuangan. Ya, komitmen pada budaya mutu di sana tampaknya cukup kuat ya kalau melihat dari dokumen ini. Setuju? Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang menarik buat Anda pikirkan lebih lanjut dari apa yang kita bahas ini. Apa itu? Dengan sistem penjaminan mutu yang begitu terstruktur, detail, fokus ke standar-standar gitu kan, kira-kira gimana ya dampaknya ke suasana belajar mengajar sehari-hari? Atau ke cara berpikir para taruna di PKPD itu sendiri? Pertanyaan bagus itu. Bagaimana standar dan prosedur itu membentuk kultur belajar dan pola pikir ya? Iya, itu bisa jadi bahan eksplorasi Anda selanjutnya.